Hai semuanya. Seringkali belanja di pasar tradisional itu dianggap kurang praktis atau bahkan kurang kece dibanding belanja di mall. Padahal, kalau kamu tahu triknya, pasar bisa jadi tempat terbaik buat dapetin barang berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Banyak orang yang masih ragu untuk belanja di pasar karena takut barangnya kurang berkualitas atau takut nggak bisa menemukan barang yang sesuai dengan selera. Tapi tenang, itu semua bisa dihindari kalau kamu paham cara belanja yang tepat. Pertama-tama, penting untuk menentukan kebutuhanmu terlebih dulu. Coba deh, sebelum berangkat ke pasar, pikirkan barang apa aja yang benar-benar kamu butuhkan. Misalnya, kamu lagi butuh sayuran segar, atau mungkin bahan untuk masakan tertentu. Jangan tergoda untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan, meski harganya murah banget. Pasar itu penuh dengan berbagai macam barang, dan seringkali kita jadi terburu-buru beli hanya karena, murah, padahal itu nggak akan kepake. Jadi, coba deh disiplin. Tentuin dulu apa yang benar-benar kamu cari, biar belanja kamu lebih terarah dan nggak boros. Selain itu, kenali pasar tempat kamu belanja. Tiap pasar punya ciri khas masing-masing, ada yang memang terkenal murah, ada juga yang lebih fokus jual barang-barang premium. Kalau kamu tinggal di kota besar, mungkin kamu udah tahu pasar mana yang lebih terjangkau atau mana yang lebih mahal. Nah, cari tahu dulu pasar yang jual barang sesuai kebutuhan kamu dengan harga yang wajar. Kalau kamu lagi cari bahan makanan segar, pasar tradisional seringkali lebih unggul dalam soal kualitas dibanding supermarket besar. Sayuran dan buah-buahan yang baru dipanen atau dipetik seringkali lebih murah dan lebih segar di pasar. Ini jadi salah satu keuntungan belanja di pasar, karena kamu bisa dapetin barang berkualitas dengan harga yang lebih murah daripada di toko besar. Setelah itu, jangan ragu untuk tawar-menawar. Di pasar, banyak pedagang yang siap memberikan diskon kalau kamu pintar menawar. Kalau kamu beli dalam jumlah banyak, coba aja tanya. Siapa tahu mereka kasih harga lebih murah. Tawar-menawar itu bukan hal yang aneh di pasar, malah seringkali jadi bagian dari budaya belanja di sana. Jangan malu untuk nego, karena seringkali pedagang akan senang hati memberi diskon, apalagi kalau kamu sudah kenal dan jadi langganan mereka. Tapi ingat, jangan asal tawar ya. Cobalah tawar dengan sopan. Jangan sampai kesan yang kamu berikan malah bikin pedagang jadi nggak nyaman. Untuk belanja pakaian atau barang-barang lain yang bukan bahan makanan, pasar juga seringkali punya pilihan yang nggak kalah keren. Misalnya, kamu bisa beli pakaian dengan kualitas bagus tapi harga miring. Banyak banget pedagang yang jual baju atau aksesori dengan desain yang trendy dan kekinian. Tapi harganya jauh lebih murah dibandingkan di mall. Yang harus diperhatikan adalah kualitas bahan. Tentu aja, jangan sampai tergoda harga murah, tapi ternyata bahan bajunya gampang rusak. Cek jahitan, pastikan gak ada benang yang lepas, dan bahan bajunya nyaman. Kalau kamu cermat, kamu bisa banget dapetin pakaian atau aksesori yang kualitasnya oke, tapi harganya tetap bersahabat. Belanja di pasar itu juga seringkali memberikan kamu kesempatan buat dapetin barang lokal yang lebih unik. Misalnya, produk kerajinan tangan atau barang-barang custom yang cuma ada di pasar-pasar tertentu. Kalau kamu lebih suka barang-barang unik dan ingin tampil beda, pasar seringkali punya barang-barang yang nggak ditemukan di tempat lain. Ini bisa jadi cara seru buat mendapatkan sesuatu yang eksklusif tanpa perlu keluar banyak uang. Kamu juga bisa mendukung pengrajin lokal dengan membeli barang-barang mereka, yang tentunya harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan barang yang diproduksi massal. Ngomongin soal belanja bahan makanan di pasar, ada satu hal yang perlu banget kamu perhatikan, kesegaran dan kualitas barang. Beli sayuran, daging, atau ikan itu harus teliti banget. Kalau kamu beli bahan makanan segar, pastikan kalau warnanya masih segar dan gak ada bau yang aneh. Biasanya, pedagang di pasar bisa lebih terbuka soal kualitas barang, dan mereka seringkali lebih jujur. Kalau kamu ragu, jangan takut buat tanya lebih banyak atau bahkan periksa langsung barang yang kamu beli. Pedagang yang baik pasti akan senang hati menunjukkan kualitas barang mereka. Selain itu, kalau kamu belanja di pasar, ada juga keuntungan soal mendapatkan barang dengan harga lebih fleksibel. Kadang, pasar punya barang yang bisa kamu beli lebih murah, tapi juga ada beberapa barang yang harganya sudah fixed. Tapi,
Banyak juga pedagang yang memberikan harga spesial buat kamu yang beli dalam jumlah banyak, atau yang sudah menjadi pelanggan tetap. Jadi, kalau kamu sering belanja di pasar yang sama, coba kenali pedagangnya. Karena siapa tahu kamu bisa dapat harga spesial atau diskon yang nggak ada di tempat lain. Buat kamu yang suka belanja peralatan rumah tangga, pasar juga tempat yang tepat buat mencari barang dengan harga murah. Banyak banget peralatan rumah tangga, seperti panci, peralatan dapur, sampai alat kebersihan yang harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan di toko-toko besar. Bahkan, kualitasnya pun nggak kalah bagus. Jadi, kalau kamu butuh peralatan rumah tangga baru, pasar bisa jadi tempat yang lebih hemat dibandingkan harus ke toko besar yang harganya seringkali lebih tinggi. Sama halnya dengan peralatan dapur, pastikan kualitasnya oke. Cek juga bahan dan kekuatannya, karena meskipun murah, kamu tetap pengen barang yang awet kan? Berbicara soal bawa uang tunai, ini jadi hal penting juga. Kalau kamu bawa uang tunai, kamu jadi bisa lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran. Kadang-kadang, kalau kita bawa kartu kredit atau debit, kita jadi lupa diri dan belanja lebih banyak daripada yang direncanakan. Dengan uang tunai, kamu jadi lebih sadar berapa banyak yang sudah kamu belanjakan, dan kamu bisa lebih mudah mengontrol budget belanja. Selain itu, bayar tunai seringkali lebih cepat dan gak ribet, jadi kamu bisa lebih fokus ke barang yang kamu beli tanpa terganggu proses pembayaran. Belanja di pasar itu juga jadi lebih asyik kalau kamu kenal pedagangnya. Kalau kamu sering belanja di pasar yang sama, coba deh ngobrol dan kenali pedagangnya. Biasanya, mereka akan lebih terbuka dan mungkin juga menawarkan harga spesial buat pelanggan tetap. Selain itu, kalau kamu punya hubungan baik dengan pedagang, mereka bisa memberikan rekomendasi barang-barang yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Mungkin juga, mereka akan lebih fleksibel dalam hal tawar-menawar. Ini jadi cara yang seru dan juga menguntungkan buat kamu yang suka belanja hemat. Dan terakhir, evaluasi belanjaanmu setelah pulang. Cek apakah barang yang kamu beli sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Kalau ada yang kurang pas atau enggak sesuai, jangan ragu buat kembali dan nanya ke pedagangnya. Di pasar, biasanya kamu bisa dapat pengganti atau solusi yang lebih memuaskan. Karena hubungan antar pembeli dan pedagang seringkali lebih dekat. Ini berbeda dengan belanja di toko besar yang mungkin nggak begitu fleksibel soal retur barang. Dengan semua tips ini, belanja di pasar tradisional bukan cuma bisa hemat, tapi juga bisa lebih seru dan memuaskan. Kalau kamu tahu caranya, pasar bisa jadi tempat yang asyik buat dapetin barang berkualitas dengan harga miring, tanpa harus ke mall. Jadi, nggak ada salahnya buat coba belanja di pasar. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.